Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Selamat pagi anak-anak sekalian. Sehat semua keadaannya tentunya. Baik nak, kita lanjutkan materi pembelajaran bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris kita dalam metode daring, dalam metode pembelajaran jarak jauh di halaman 3, melanjutkan episode sebelumnya, melanjutkan tayangan sebelumnya atau materi sebelumnya. Itu di halaman 3. Jadi learning materialnya kita akan belajar grammar tata bahasa. Kemarin saya sudah sampaikan apa itu simple present tense, itu menyatakan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari ataupun sesuatu yang menjadi fakta, menjadi keadaan sebenarnya. Ya, sudah kita lihat contoh kalimatnya. Ini kita ambil dari dari bacaan sebelumnya. Number 1, my parents are vegetable seller. Orang tua saya, orang tua ingat itu 2 ya. Maka parents pakai s, ini kata gantinya they, maka to be-nya are, be-nya are. Ya, kalau father saja pakai is, mother saja pakai is, karena father kata gantinya he. So kalau mother kata gantinya she. Jadi my parent 2 ya, my mother and my father are. Kata gantinya apa? They. Good. Ya, my parent are vegetable seller. Jadi bapak ibu saya adalah penjual sayuran. Ya, oke. Number 2, they buy fresh vegetable from farmer who sell their crop in the market. Mereka membeli sayuran-sayuran segar tersebut dari para petani yang menjual hasil panen mereka in the market. Crop itu hasil panen di pasar. They usually get low prices. Mereka selalu mendapatkan harga yang rendah, harga yang murah. Ya. As the prices for all vegetable are fixed. Karena semua harga sayur-sayur mayur adalah fix ya, harganya harga pas. I never complain and just enjoy my day. Saya tidak pernah mengeluh, jangan berkeluh kesah. And just enjoy, hanya nikmati my days, hari-hari saya. Nikmati hari-hari kamu. Jangan ngeluh terus. Semakin kamu banyak ngeluh, kamu semakin gak nyaman, semakin merasa gak enak ya. Bad mood ya, moodnya gak bagus. Ya. Jadi kalau kamu enjoy, nikmati hari-harinya. Meskipun di rumah ya nikmati saja. Ngobrol ya, keluar sebentar, main ya. Kemudian balik ke rumah, main keluar menggunakan masker, tapi jangan jauh-jauh ya. Jangan sampai mainnya ke jauh, nanti nggak bisa pulang. Oke. Kemudian they always go to the market at 3 a.m. Mereka selalu pergi ke pasar jam 3 pagi. She usually arrives home. Dia biasanya tiba di rumah from the market, dari pasar, when I am ready to go to school. Ketika saya sudah siap untuk berangkat ke sekolah atau pergi ke sekolah. Nah, ini disebut dengan simple present tense. Sentences number 1, 2, 3, and 4 talk about facts. Nomor 1, 2, 3, sampai 4 ini menceritakan fakta, keadaan sebenarnya. Sesuatu yang yang tidak bisa dipungkiri, sesuatu yang nyata, fakta. Ya, faktanya demikian. Ya, jadi my father are vegetable seller. Bapak saya adalah seorang, ya karena pada kenyataannya di atas cerita menceritakan bapaknya itu seorang bapak orang tuanya penjual sayur mayur, penjual sayuran. Ya, itu fakta. Jadi fakta itu kita gunakan kalimatnya seperti itu. Nah, sementara untuk sentence number 5 and 6, untuk kalimat nomor 5 dan nomor 6, talk about activities, menceritakan tentang kegiatan that happen regularly, yang terjadi rutin, yang terjadi secara rutin, dengan rutin, atau orang menyebutnya habitual action, kebiasaan. Habitual action itu kebiasaan. Ya, habit ya. Jadi kegiatan, kebiasaan. The adverbs of time that show habitual action. Nah, adverb kata keterangan of time, kata keterangan waktu. Adverb itu ada 2, ada kata keterangan tempat, ada kata keterangan waktu. Kalau kata keterangan tempat namanya adverb of place. Kata keterangan waktu namanya adverb of time. Jadi adverb of time kata keterangan waktu, adverb of place kata keterangan tempat. Ya, kata yang menerangkan tempat, misalnya di pasar, di rumah, ya, kemudian di masjid, di sana, di sini, itu namanya adverb of place. Kalau keterangan waktu, malam, siang, pagi, jam 2, jam 3, itu namanya adverb of time. Oke, nah. Kemudian ya, that show a habitual action, yang menunjukkan. Ya, jadi kata keterangan waktu yang menunjukkan kebiasaan. Nah ini keterangan waktu, tapi kebiasaan, always, selalu, bukan selalu kebiasaan. Ini kan waktunya kapan dikerjakan? Selalu. Ya, kemudian usually, biasanya, generally, umumnya, often, sering, every, setiap. Jadi banyak.
Ada always, selalu, ada usually, biasanya, ada generally, umumnya, ada often, sering. Often pakai F bacanya, T-nya tidak terbaca. Bedanya dengan open itu buka. Kalau oven itu alat masak, tapi kalau often pakai F, often itu artinya adalah sering. Every, setiap, every morning, every day, etc. etc. dan seterusnya. Sometimes, kadang-kadang. Seldom, jarang. Ever, pernah. Never, tidak pernah. Sometimes, kadang-kadang. Seldom, jarang. Ever, pernah. Never, tidak pernah. Oke, ya, halaman selanjutnya. Nah, see the following table and the word in bold. Jadi kita perhatikan kata-kata yang dicetak tebal, bold. Simple present tense showing facts. Jadi kata kalimat simple present tense yang menunjukkan fakta. Jadi kalau kenyataan ya, sesuatu yang keadaannya seperti itu, maka kita gunakan simple present tense. Contoh, father is strong and fit. Bapak saya strong, kuat, and fit, dan segar, bugar. Ya, ini father. Kita tahu father itu kata gantinya he. Untuk si, he, it, be-nya sudah di kelas 7 tadi saya sudah sampaikan. Kamu pernah di kelas 7. Itu be-nya adalah is. Si kata ganti dari perempuan tunggal, ya, mother, sister. My mother is apa misalnya, beautiful. Nah, itu kita gunakan kata is sebagai be-nya, sebagai konektornya, sebagai penyambungnya. Nah, father apa kata gantinya? He, ya. Maka pakai is juga. Father is. Jadi he itu bisa kita pakai, bisa kita gunakan juga father. Jadi artinya kalau kita nggak mau pakai father, kita pakai he. Ya misalnya kamu kenal Indra. Oh, dia tinggal di Arman. Jadi kita tidak menyebut lagi Indra, tapi dia. Kamu kenal Indra nggak? Ya, saya kenal, dia tinggal di Arman. Siapa? Dianya Indra. Kamu kenal Indri nggak? Nah, Indri pasti cowok, dia cewek ya. Ya, dia tinggal di Arman. Tapi kalau bahasa Indonesia dua-duanya dia. Tapi kalau bahasa Inggris, ketika laki-laki menjadi he, ketika perempuan menjadi she. Oke, good. Ya, itu kalimat. Nah, kalimat ini dibagi 3. Nah, untuk yang pertama juga simple present tense dalam bentuk showing facts, ya. Ada positif. Apa positif? Positif itu kalimat berita, ya, menyampaikan informasi. Kalimat pernyataan, statement namanya positif. Ya, kalimat berita menyampaikan informasi atau pernyataan. Itu kalimat positif. Ya, jadi ya saya ngomong jadi menyampaikan berita. Pak Haji Suwada adalah kepala sekolah MTS Nurul Falah. Itu namanya kalimat positif atau afirmatif, ya. Deklaratif juga betul. Kemudian yang kedua negatif. Kalimat menyangkal, menyatakan tidak. Ya. Bedanya bagaimana? Tinggal dikasih atau kita letakkan not setelah is. Father is not strong and fit. Bapak saya tidak kuat dan lagi nggak fit mungkin, ya, lagi kurang sehat. Nah, satu lagi interrogatif. Apa interrogatif? Good, kalimat tanya. Untuk menanya, meminta informasi. Ini kalau polisi tanya-tanya namanya biasanya diinterogasi. Interrogatif, kalimat tanya. Jadi positif, kalimat pernyataan, meminta apa, kalimat memberikan informasi, kalimat berita. Kemudian negatif, menyatakan tidak, kalimat menyangkal. Ya, kemudian interrogatif, kalimat bertanya. Dewi is diligent and smart. Dewi itu rajin dan pandai. Ya, Dewi katakan isi maka pakai is. Ya. Dewi is not diligent and smart. Dewi itu tidak rajin dan tidak pandai. Ya, karena malas pangkal bodoh, rajin pangkal pandai. Is Dewi diligent and smart? Pertanyaannya, apakah Dewi rajin dan pandai? Jadi untuk kalimat interrogatif, kalimat bertanya, lihat nah di buku kamu di halaman 4. Itu tinggal kita letakkan be yang dicetak tebal itu di depan. You are student, kamu seorang murid. Sekarang kalau kita buat kalimat tanya, are you student? Tinggal dibalikan, are you student? Saya bukan murid, Pak. Saya bukan guru, Pak. Maka kamu bilang, I am not teacher. Saya murid, Pak. I am student. Ya, kamu tanya Mr. Anang, Mr. Anang, are you a teacher? Yes, I am a teacher. Mr. Anang, are you a student? No, I am not a student. I am a teacher. Oke, yep. Kemudian my cat is cute. Kucing saya itu ya cute, ya, bagus, indah, bagus, ya. My cat is not cute, ya, is my cat cute. Oke. Kemudian to be-nya adalah am. I am tall and handsome. Saya tinggi dan jangkung. Tinggi dan ganteng. Ya kalau tinggi aja nggak ganteng ya tiang listrik lah.
Ya, ini tinggi ganteng, ada bentuknya lah badannya. Kalau kurus saja nanti kita yang listrik. Jadi I, to be-nya apa? M. Jadi spesial untuk I tidak ada yang lain. M. Kalau is buat dipakai bertiga, he, she, dan it. Tapi kalau M hanya dipakai oleh I saja. I am not tall and handsome. Untuk kalimat apa? Negatif. Saya tidak jangkung, tidak tinggi, dan tidak tampan. Tidak tampan. Ya. Am I tall and handsome? Ya. Apakah saya tinggi dan tampan? Nanya sendiri ya. Ya. Aldebaran mungkin nanya ya, tanya sama Andin. Oke, ya. Kalau nggak tanya sama siapa? Lesti. Bagaimana Bilar itu? Oke. Ya. Sekarang the children are happy at the playground. Anak-anak itu children. Anak-anak banyak maka kata gantinya day. Jadi day itu ya pengganti dari the children. Siapa juga bisa kita gunakan day ketika mereka lebih dari satu. The students itu banyak maka kata gantinya they. Jadi lebih dari satu, mau laki mau perempuan itu lebih dari satu, berdua, bertiga, kita gunakan kata ganti they. Apa artinya? Mereka. They, the children, they. Nah, to be-nya atau be-nya adalah are. The children are happy at the playground. Anak-anak itu senang ada di mana? Di playground, di tempat bermain, di area permainan. Ya, main apa namanya? Ya kalau kamu bilang perosotan, seluncur. Ya, main ayunan. Main apa lagi? Yang main layangan, gala. Ya, oke. The children are not happy in the playground. Anak-anak nggak senang di area permainan. Kenapa? Mungkin ya rusak semua alat-alat permainannya. Ayunannya patah, ya seluncurnya robek, ya kan bolong, ya nyemplung kamu. Oke, are the children happy at the playground? Kalimat tanyanya. We. Jadi untuk are ada 3. Digunakan untuk they, we, dan you. We are in the canteen now. Kami ada di kantin sekarang. We are in the canteen now. We are not in the canteen now. Are we in the canteen now? You are Geo's brother. Kamu adalah saudaranya Geo. You are not Geo's brother. Kamu kan saudaranya Geo. Ya. Oke. Yang kedua, simple present tense showing habitual action. Untuk menyatakan kegiatan rutin atau kegiatan kebiasaan. Habit, kebiasaan. Ya. Ada good habit, ada kebiasaan baik, ada bad habit, ada kebiasaan buruk. Oke, kalimatnya nomor 1, jadi positif. Ringo always goes to school by bicycle. Ringo, ini he, contoh kita pakai nama Ringo. Mau siapa juga boleh, yang jelas laki-laki. Ya, jenis kelamin laki-laki pakai he. Ya, nah di sini tidak berlaku lagi tadi is mr-nya tidak kita pergunakan. Karena ini kata kerja, jadi ada kata kerja. Jadi kalau kata kerja nanti di sini nggak perlu lagi karena simple present tense untuk menyatakan kebiasaan. Kalau sedang nanti kita pakai to be-nya lagi. Oke, Ringo always goes to school by bicycle. Ringo selalu pergi sekolah dengan sepeda. Nah, ya, ini positifnya dulu ke bawah saya baca. Mrs. Isti often arrives home before dark. Bu Isti selalu pulang ke rumah sebelum gelap. Ya, iyalah. Ayam aja pulang kalau mau maghrib. Ya, hewan-hewan pulang, kamu nggak pulang. Oke. The bird creeps beautifully every morning. The bird creeps, tahu creeps itu burung ya bersuara. Ya, suaranya ya bercuit-cuit. Ya, creeps beautifully every morning. Ya. Burung? Aduh, saya nggak punya burung jadi lupa nih. Ya, kira ya. Berkicau, caw. Ya, yang punya burung pasti ingat. Punya burung? Ya punya lah, kecuali perempuan nggak mungkin piara burung. Misalnya bapak-bapak yang piara burung. Ya laki, suami itu burung dikasih di tengah danau. Oke. Ya, the bird creep beautifully every morning. Ya, burung-burung itu berkicau dengan indah every morning kalau pagi ya keluar. Nah, burung kata kita bisa digunakan it. Nah, ini untuk kalimat positifnya. Negatifnya ya nanti kita pelajari pada pertemuan selanjutnya karena penjelasannya cukup harus teliti, cermat biar kamu bisa memahaminya. Oke, nah, saya kira cukup untuk materi hari ini. Diulang lagi videonya, kamu lihat lagi tayangannya biar kamu bisa memahami dengan baik ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.